Halo, selamat sore. Berjumpa kembali dengan podcast Mengembangkan Budaya Kerja yang Positif, Strategi Manajemen yang Efektif. Di sore hari ini saya Yudi Alvaro sudah bersama dengan narasumber spesial kita. Di sore hari ini ada Kak Franky dan akan membahas mengenai kira-kira bagaimana sih budaya kerja yang positif sekaligus strategi manajemen yang efektif, di mana narasumber kita kali ini merupakan salah satu staf dari suatu instansi yang ada di Kota Manado, Sulawesi Utara. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Franky Octavian Ulus, STR MSI. Saat ini saya bekerja di Stasiun Geofisika Kelas 1 Manado, BMKG. Oke, Kak Franky, dalam bekerja di stasiun BMKG kira-kira sudah berapa lama? Saya bekerja kurang lebih sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun, itu sudah proses yang panjang. Baik. Dan sekarang terakhir menempati jabatan sebagai apa di BMKG? Saat ini saya sebagai Kepala Tata Usaha. Kepala Tata Usaha. Apa tugas yang diemban sebagai Kepala Tata Usaha di BMKG Sulawesi Utara? Untuk ketatausahaan saat ini saya sebagai pengawas terkait dengan keuangan, kepegawaian, dan juga administrasi. Luar biasa, selain keuangan, administrasi, dan kepegawaian tentu banyak hal yang dilakukan. Selama 13 tahun bekerja, kira-kira apa tantangan terbesar dalam bekerja di BMKG? 13 tahun, kalau melihat dari 13 tahun ini tentunya ada beberapa bagian ya yang saya kerjakan. Sebelum di tata usaha saya bekerja di Jayapura, itu sebagai operasional gempa bumi dan tsunami. Kalau terkait dengan pengalaman operasional, ya tantangan terbesar waktu itu dinas-dinas di luar kota yang jangkauannya sangat ibaratnya penuh tantangan di daerah itu ya, tantangan segi keamanan dan juga ya, banyak faktor. Kalau di saat ini untuk di tata usaha, tantangan terbesarnya ya tentu terkait dengan manajemen SDM, karena harus melihat berbagai karakter pegawai-pegawai yang harus kita bina ya, seperti itu. Oke, kalau BMKG ini kalau boleh tahu ini apakah lembaga kementerian atau non kementerian, bagaimana? Mungkin ada masih banyak yang masih bingung. Bagus sekali pertanyaannya. Banyak yang bingung ya, BMKG ini masuk di mana ya, apakah kementerian atau Pemkot atau Pemprov gitu ya. BMKG itu dia lembaga pemerintah non kementerian atau LNK. Dia berdiri sendiri sebagai badan dan di bawah naungan langsung Bapak Presiden. Tidak kementerian atau bukan Pemkot atau Pemda ya. Berarti masih tergolong instansi pemerintahan, bukan swasta ya? Pemerintahan. Oke, selama 13 tahun bekerja tentu banyak sekali tantangan, tekanan, bahkan konflik yang ada di tempat kerja. Kalau Kak Franky sendiri bagaimana menghadapi setiap tekanan-tekanan di tempat kerja sendiri? Kalau saya sendiri tentunya saat ini sebagai menduduki di jabatan ini banyak tekanan yang dihadapi. Ya paling utama adalah dengan rekan-rekan di dalam kantor sendiri, yaitu kalau saya menenangkan diri, jangan langsung terbawa emosi ketika ada konflik dengan teman-teman. Pertama ya tenangkan dulu, bicarakan secara kekeluargaan dengan mereka, cari solusi secara kekeluargaan agar tidak terekspos keluar masalah-masalah yang ada di dalam internal kita di sini. Oke. Tentu kalau bekerja dalam suatu perusahaan pasti berkaitan dengan manajemen ya. Ada manajemen waktu dan masih banyak lagi. Betul. Nah, apa pengalaman Kak Franky sendiri dalam mengembangkan strategi manajemen yang efektif? Kalau dari saya untuk menekankan manajemen manajerial yang efektif di lingkungan kerja saat ini ya tentunya kita harus punya budaya malu ya. Budaya malu di mana kita harus malu kalau terlambat, malu kalau tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan, dan ya itu yang paling utama, kedisiplinan yang harus kita tekankan dengan kerja. Oke, yang terakhir dari saya ini kira-kira bagaimana cara Kak Franky mengembangkan budaya kerja yang positif kira-kira di tengah tempat kamu bekerja? Kalau di sini saya lebih menekankan budaya kerja yang kekeluargaan.
saya mau semua di sini tidak ada rasa iri atau rasa saling bertentangan untuk bisa naik posisi ya. Tapi saya mau di sini kita menjaga kekeluargaan agar sama-sama bisa bekerja dengan produktif, tidak individualis, tetapi ya bekerja secara gotong royong seperti itu. Oke, yang paling terakhir dari saya sebelum rekan saya akan melanjutkan, kalau BMKG sendiri ada bagian-bagian apa saja yang ditangani oleh BMKG sendiri? Kalau BMKG, kebetulan kami BMKG Sulawesi Utara, kami di sini di Stasiun Geofisika Kelas 1 Manado sebagai koordinator BMKG Sulawesi Utara. Di bawah kami ada 4 unit pelaksana teknis atau UPT, ada Stasiun Meteorologi Nahatahuna, Stasiun Meteorologi Samratulangi, Stasiun Meteorologi Maritim di Bitung, sama Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara di Paniki. Itu kita menangani terkait dengan gempa bumi tsunami. Kalau kami di sini gempa bumi tsunami, meteorologi terkait dengan cuaca penerbangan, cuaca maritim, juga iklim di klimatologi, dan ada beberapa tupoksi lain terkait dengan magnet bumi, listrik udara, dan sebagainya. Wah, luar biasa. Tentu masih ada beberapa pertanyaan, nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Oke, baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Stefan Grevin Torambi. Saya rekan tim dari Yudi Alvaro. Sekarang saya akan melanjutkan podcast di sore hari ini. Pertanyaan selanjutnya, tentu saja untuk Kak Franky kan pasti memiliki tim. Tantangan dalam Kak Franky dalam menangani tim tersebut. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Saudara siapa tadi? Stefan. Tentunya pasti kita punya tim ya. Ketika kita menduduki satu posisi atau diberikan satu tanggung jawab, tentunya kita punya tim. Nah, tantangan yang saya hadapi dalam menghadapi tim adalah karakter pertama. Karakter masing-masing dari tim saya ini berbeda. Ada yang emosian, ada yang pendiam. Nah, ini bagaimana saya harus bisa mendekatkan diri dengan mereka agar mereka bisa bekerja bersama dengan saya. Nah, tentunya dalam mengelola tim ini saya harus bisa membimbing dan membina mereka ini agar mereka bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya. Walaupun mereka punya karakter yang berbeda-berbeda, tentunya ya saya sebagai pimpinan tidak mungkin akan mengikuti apa maunya mereka. Yang pasti yang harus saya tekankan ke mereka adalah mereka bekerja sesuai dengan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi dari mereka. Itu saja. Kalau misalnya kita sebagai pimpinan harus mengikuti apa kemauan mereka, tentunya kita tidak bisa untuk seperti itu ya. Tentunya ya kita harus menekankan diri kepada mereka harus kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tantangan itu yang harus saya kuasai, di mana saya tidak bisa mereka mengatur. Harus kita yang mengarahkan ke mereka untuk bisa bekerja sesuai dengan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi mereka. Kita lanjut dalam pertanyaan selanjutnya. Apakah dari Kak Franky ada tips untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja tim? Oke, baik, terima kasih. Kalau saya untuk meningkatkan produktivitas dari tim, saya tekankan mereka untuk selalu mengikuti kita ada webinar dari kantor dan juga pelatihan online ataupun offline dari kantor terkait dengan sesuai dengan tupoksinya mereka. Jadi saya tekankan mereka untuk mengikuti training tersebut agar mereka bisa upgrade kapasitas mereka. Karena kita tahu sekarang di zaman sekarang teknologi berkembang dengan pesat, semua sistem sudah baik online, baik aplikasi. Jadi ya saya tekankan mereka harus mengikuti training itu agar mereka juga bisa upgrade kapasitas mereka dan bekerja tidak ada hambatan seperti itu. Dan juga tentunya kalau ada yang pendidikannya masih ibaratnya masih di bawah, kami selalu bahkan dari BMKG pusat, dari pimpinan selalu menekankan ke pegawai-pegawai untuk
sekolah seperti itu ya. Jadi pendidikan itu yang utama juga. Bisa karirnya juga teman-teman semua bisa berkembang. Oke baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kak Franky dalam mengembangkan kepemimpinan yang efektif di tempat kerja? Baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa budaya, selain budaya malu ke mereka saya anjurkan untuk mereka terapkan, dan juga kekeluargaan tadi. Saya tidak mau menjadi pemimpin yang ibaratnya otoriter, tetapi bisa mendekat dengan teman-teman sebagai mitra kerja. Mereka bukan hanya sebagai bawahan kita, tetapi juga sebagai mitra. Tanpa mereka kita juga belum tentu bisa maksimal dalam pekerjaan. Karena yang bekerja ujung tombak dari sebuah instansi, terutama kami di sini adalah mereka yang berada di bawah-bawah ini, yang secara teknis mereka yang bekerja. Kami hanya manajerial, ya, seperti itu. Oke baik, jadi pertanyaan terakhir, bisa Kak Franky berikan tips dan motivasi buat anak-anak muda yang akan siap nanti untuk terjun dalam dunia pekerjaan? Oke, baik. Nah, ini satu pertanyaan yang paling saya tunggu sebetulnya. Karena banyak teman-teman berpikir di dunia sekarang serba instan, tidak perlu sekolah, bisa sukses lewat online, apapun bisa jadi content creator. Itu nggak salah. Tetapi hal yang paling penting menurut saya adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah hal yang utama. Jangan puas diri, mungkin kita pikir sudah selesai SMA, sudah bisa kita bekerja atau cari duit. Jangan, utamakan pendidikan. Pendidikan kalau bisa S1, S2, bahkan S3 sampai profesor dan lain, lebih bagus seperti itu. Utamakan pendidikan. Jangan menomorduakan pendidikan. Dan juga hal yang paling utama adalah disiplin. Seperti itu. Disiplin harus kita utamakan. Oke baik, jadi itulah serangkaian podcast kami di sore hari ini. Saya Stephen Griffin Turambi dan partner saya Yudi Alvaro mengucapkan terima kasih kepada Kak Franky Ya, sama-sama. dan juga kepada teman-teman yang sudah menonton video podcast kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.